Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, NIM 17135130. Saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Personal Hygiene Karyawan F&B Product di Hotel Grand Ina Padang. Poin pembahasannya yaitu yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan destinasi dan industri pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di sektor industri pariwisata. Setiap sektor pariwisata tentunya memerlukan akomodasi berupa hotel. Hotel adalah sebuah gedung yang digunakan untuk tempat penginapan dengan tujuan komersial dan menyediakan jasa pelayanan secara profesional bagi para tamu, termasuk penyediaan makanan dan minuman dan fasilitas lainnya. Setiap hotel pastinya memerlukan karyawan untuk kelancaran aktivitasnya. Karyawan adalah setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan atau organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut mereka mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Tentunya dalam kesuksesan tersebut, karyawan harus menitikberatkan kepada personal hygiene. Hygiene merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu hygiene, yang berarti usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia. Hygiene meliputi semua usaha serta kegiatan untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi tingkat kesehatan jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan perorangan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit. Fakta masalah yang terkait indikator personal hygiene dalam penelitian ini adalah dalam hal pakaian, yaitu adanya karyawan menggunakan apron kotor dan juga menggunakan perhiasan ketika bekerja. Dalam hal kebersihan tubuh, yaitu masih ada karyawan yang kukunya panjang. Dalam hal lingkungan, yaitu terkadang masih ada karyawan yang menumpuk alat kotor dan tidak membersihkan mejanya ketika selesai mengerjakan aktivitasnya dan membiarkan areanya kotor. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah kita dapatkan dari indikator identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya penerapan personal hygiene di kitchen Hotel Grand Ina disebabkan kurang pemahamannya karyawan terkait personal hygiene, ditinjau dari kebersihan pakaian, kebersihan tubuh, dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memukakan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana personal hygiene karyawan F&B produk di Hotel Grand Ina Padang. Yang ketiga, metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan adalah berjenis kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu Hotel Grand Ina Padang. Informan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan di kitchen Hotel Grand Ina Padang. Variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel mandiri, yaitu personal hygiene. Definisi operasional. Personal hygiene berasal dari kata personal yang berarti perorangan dan kata hygiene yang berarti sehat. Jadi personal hygiene adalah kebersihan perorangan. Jenis dan teknik pengumpulan data.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Analisis data. Analisis data yang digunakan itu reduksi, display, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, hasil penelitian. Temuan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu temuan umum yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, temuan khusus yaitu tentang analisis personal hygiene karyawan F&B produk di Hotel Grand Ina Padang, dilihat dari kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, dan kebersihan pakaian. Yang pertama yaitu temuan umum, yaitu ada sejarah Hotel Grand Ina Padang, visi dan misi Hotel Grand Ina Padang, lokasi Hotel Grand Ina Padang, fasilitas yang tersedia di Hotel Grand Ina Padang, dan struktur organisasi Hotel Grand Ina Padang. Temuan khusus yaitu tentang wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui WA. Yang pertama itu topik wawancaranya itu tentang kebersihan tubuh. Menurut informan A yang telah diwawancarai, kebersihan tubuh seperti kuku yang panjang harus dipotong agar kotorannya tidak masuk ke dalam makanan, dan mandi minimal 2 kali dalam sehari. Jika ada karyawan yang kukunya panjang, maka langsung ditegur oleh atasan. Jika ada karyawan yang batuk dan bersin saat memasak makanan, maka ia akan secara otomatis akan menutup mulutnya sendiri. Dari informan B ditemukan bahwa penerapan personal hygiene dan sanitisasi sangat diperhatikan dan ketat, dan membuat aturan-aturan yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh semua staf kitchen. Jika ada karyawan yang tidak mematuhi, akan dapat teguran. Kalau ada kukunya yang panjang, maka akan ditegur, karena setiap staf kitchen kukunya harus selalu bersih dan tidak ada yang panjang, dan mandi minimal 2 kali sehari. Jika ada yang batuk dan bersin, harus selalu menutup mulutnya sesuai SOP F&B produk. Selanjutnya itu kebersihan lingkungan. Menurut informan A, masih ada karyawan yang tidak membersihkan area kerjanya ketika selesai bekerja, dan pastinya ia akan mendapatkan teguran agar membersihkan area kerjanya. Menurut informan B, kalau dia staff kitchen, dia harus selalu paham apa yang harus dia lakukan setiap dia menyelesaikan pekerjaan. Clean as you go. Yang ketiga itu kebersihan pakaian. Menurut informan A, setiap bekerja karyawan wajib memakai pakaian yang lengkap karena itu termasuk SOP kerja, dan jika tidak lengkap maka akan mendapat teguran. Setiap karyawan harus wajib berpakaian rapi dan bersih karena pekerjaan berkaitan langsung dengan makanan, dan jika kedapatan pakaiannya kotor maka akan ditegur. Menurut informan B, pakaian kerja harus selalu bersih saat bekerja. Semua staf harus ganti baju tiap hari. Jika ada pakaian yang kotor, otomatis langsung mendapat teguran. Dan pakaian yang dipakai harus lengkap, mulai dari topi, chef, jaket, apron, necktie, safety shoes, dan hand glove saat mengolah makanan. Jika ada yang tidak lengkap dan terlihat oleh atasan, maka akan ditanya dan langsung ditegur. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama yaitu kebersihan diri. Kebersihan diri yaitu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan rambut dan kulit rambut, kesehatan kulit, kesehatan telinga, kesehatan kuku, kesehatan mata, dan kesehatan hidung. Selanjutnya itu kebersihan lingkungan. Lingkungan merupakan indikator yang termasuk personal hygiene. Lingkungan yang tidak bersih bisa menyebabkan timbulnya penyakit pada seseorang, sehingga perlunya diterapkannya perilaku hidup bersih di lingkungan sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu kebersihan pakaian.
Memakai pakaian yang bersih, badan terasa nyaman dan enak, terhindar dari berbagai macam infeksi penyakit. Berganti pakaian minimal 1 kali seharian, tidak bertukar pakaian dengan orang lain. Mencuci pakaian yang kotor dengan air bersih dan sabun serta bilas sampai bersih. Itulah presentasi penelitian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.